banget game. Jen. DP 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 ya kucingnya dilingin aku manjat-manjat meng meja DP P DP oh alah pemirsa diundangi tidak nyaut mbu lagi ngapa otak-atik Jan, maju, belok kiri, lurus wae. Haha. malah belok kiri lurus wae. DP Yo, kucingnya kae kucingnya Ya, kayak nemburi. munggah-munggah meja Ya anu kan mudun. geseke kae diemploki kabeh kok ora madang kok. Nyung semedang iki. DP Si tanggung. kok lagi ngomong karo siapa sih ya? Ya, bentar. Lagi ngomong sama siapa? Oh, walah piye? Gadget, HP, nyekeli bae ora krungu. Mundur. Oh, Mundur. mundur. Maju mundur. Nyowis jagong, bebeh mundur. Oh, alah. HP ne dewek sing ngono. HP ne majikane lagi dicas. Ya ora apa-apa sekali-kali lah. Dolanan baterai entong. Sepisan-pisan nganggo HP-ne majikane. Oke. HP itu sekarang itu fungsinya itu sudah berubah. Nggawe wong kaya kowe ora diundang, ora krungu, dejak ngomong, Asik. ora gelem. Asik sih. Lah asik ngapa wong fungsi HP itu kan untuk komunikasi. Iya. Ya kan? Ya ngegame Tapi sekali-kali apa? yang langkah hiburan ya ora apa-apa. Tapi cari hiburan di luar. Anu wis wengi. Oh, ya. Hiburan. Gaya anak ger zaman biyen zaman Oh, iya. aku bocah bengi-bengi padang wulan. Oh ya kan, delengane anggar nang jaba anak barangan lengger. Oh kan, mantep ada juga kalau malam hari itu orang pada jonjang, anggar malam Sabtu malam Minggu kayak gini pada jonjang di luar anak-anak. Siki utak-atik ning jero kamar. Ya. Ramane teka, sekang kodean. Iya. Anake orang nyelinguk. Itu apa hukumnya itu apa? Wes, soala wis tek pateni sisan. Sing tak banting kok solot sih udah HP nih, rambutnya kok sing tak banting. Oh. Apa ini banding bener apa apa? Ya aja juga banding sih. Aduh. Nganggo duit tuh kune. Ya. Gadgetnya zaman dulu anak-anak, orang-orang itu dulu bawanya gendeng. Gendeng. Lah ya iya dulu itu kita nyangu. Tukang apa? Sangune gendeng, dijenengine gateng. Angger ketemu kancane, ayo Sundamanda nyong gatengnya nyong apik banget to. Gadgetnya dulu tuh gateng. Ada juga ngesaki dir. Ya kan, kelereng. Ya, bener. Dulu gadgetnya seperti itu. Terus apa lagi itu biji dakon we, keracak apa jenengane sekang apa ke ya? Nyorep dakon. Apa gue dakon? Ya, orang ngerti? Nah, Congklak. Oh, siap. Oh, arep dakon. Takon. Oh, maning sih. Lola lah. Mandan gitu ya. Itu loh, sekarang HP sudah berubah fungsinya. HP buat komunikasi, jangan lagi begitu nyontoni sing ora apik karo bocah-bocah zaman siki. Diajari bocahne loh. Dulu itu ya sama keluarga, kita nyari tontonan, ada wayangan kita datang nonton wayangan. Ya, ada ebek kita datang nonton ebek. Ya. Iya kan? Lah siki bapake tekan omah, dolanan HP dewek, anake dewek nang kamar terkunci, ibune masak ambil nonton tutorial drakor. Oh, drakor ya. Nonton drakor. Oh. Udah nonton tutorial masak malah drakor ya. Jadi gue asin nangis. Orang nganggo uyah. Ya itu kan seperti itu. Harusnya keluarga itu kalau sudah kumpul ya komunikasi yang baik. Kowe nang kene walaupun orang-orang itu menganggapnya kamu itu sebagai jongos tapi enggak. Kalau saya kamu ya sudah jadi bagian keluarga saya. Berarti nang nguri ya. Oh ya ora bisa, ya ora apa-apa sih jane. Cuman ya kok kepriwe lah. Waktu dipotong lah gaji ya. Itu kamu sudah teranggap menjadi keluarga saya, ya komunikasi yang baik dengan saya. Arep nyilih apa ya kena aja. Apa lagi decas didudut. Ya ngono mikir lagi papung. Papung Pak Mustafa gitu ya. Kita lagu. Jalu ket mau ngomong-ngomong keluarga bahan apa sih? Hari Keluarga Nasional. Ini masih Hari Keluarga Nasional. Apaan masih? Ada. Ini orang ngerti. Nyong iya. Enggak.
Ini nanti kita akan membahas Hari Keluarga Nasional. Bulan ya. Ada nanti itu Pak Martinus Ujianto, Mas Uji dipanggilnya. Beliau adalah relawan dari relawan. Beliau orang aktivis relawan Purbalingga Peduli. Kemudian juga dari Balai KB Kemangkon. Akan membahas keluarga itu apa, Hari Keluarga Nasional itu bagaimana. Seperti itu. Nah, ini ngapura dulu Dwi. Iya. Kita telat setengah jam. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Tadi ada kesalahan teknis. Ya. Padahal ya biasa. udah. Kalau live ya apa yang terjadilah ya begini. Ya makanya kita nanti akan terus memperbaiki diri. Nah, supaya kita lebih memperbaiki diri, ya supaya siaran kita tambah bagus. Ora telat maning setengah jam. Bener. Dan seniman-seniman itu tambah diuri-uri sing pada nonton kuwi ana barcode nang sebelah kiri. Ndi? Iya nang kana ketone jan ini ya. Ya itu. Nah, ada barcode di situ, di-scan. Ya. Kuwi gesrek. Suarane hati-hati. Itu Trisula Sakti. Tidak sembarang Trisula. Iya, di-scan berapapun nilainya. Akan bermanfaat bagi kami supaya siaran kami tambah bagus, supaya seniman-seniman diuri-uri karena Sanggar Wahyu Tridoyo studio kita ini akan mengadakan pertunjukan berupa film Sendratari. Luar biasa. Melibatkan seniman tari, seniman musik tradisi, ada modern juga. Kemudian ada sinematografer atau film seniman film Banyumas Raya untuk membuat sebuah karya Sendratari yang dikemas dalam sinematik yang bagus. Luar biasa kan? Ngomong kapan? Tanggal 7 Agustus 2020 premiernya. Jangan lupa. Nah, lagi-lagi untuk mendukung para seniman, kepriwe carane, Kang DP? Gue anak barcode. Yang bok di foto scan. Nah, sepira-pira muncul. Itu bisa pakai link aja, bisa pakai OVO, GoPay, bank apapun bisa, berapapun nilainya, ya berapapun nilainya. Kalau bingung, ada linknya bit.ly/sawer-dopokan, ya. Atau kalau bingung ya ke Instagramnya Kanca Nusantara, di DM aja gimana caranya mau nyawer, nah gitu ya. Nah, daripada berlama-lama karena Mas Martinus Ujianto sudah menunggu. Kowe siapkan ombean, ya kan? Kita nonton iklan dulu. Setelah iklan akan ada Mas Uji di sini. Itu iklannya. Ini Mas Martinus Ujianto, dipanggilnya Mas Uji. Aktivis relawan Purbalingga Peduli. Kemudian penyuluh KB dari Balai KB Kemangkon. Nah, ini diceritakan Balai KB itu seperti apa? Orang kan taunya kalau KB itu masalahnya adalah masalah 2 anak cukup, kontrasepsi, ya kan? Ternyata kok yang mengadakan atau ngomong ada Hari Keluarga Nasional itu kan dari KB ya, keluarga berencana. Kok sampai ke situ? Nah, ini maksudnya KB mencanangkan Hari Keluarga Nasional itu bagaimana sih? Tujuannya apa? Iya, memang kalau orang dengar KB itu biasanya memang kemudian pemahamannya itu sebatas soal pengendalian penduduk, ya. Soal pengendalian penduduk gitu ya. Atau kalau lebih spesifiknya atau lebih
khususnya soal pemakaian alat kontrasepsi lah gitu ya, terutama untuk kaum perempuan kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika kita ngomong soal keluarga berencana kan di situ ada keluarga gitu. Jadi sebenarnya kita ngomongin keluarga secara keseluruhan. Sebenarnya gitu. Jadi persoalan keluarga kan bukan hanya soal 2 anak cukup. Sekarang udah berubah lagi tuh. Apa? Sekarang 2 anak lebih sehat. Oh, 2 anak lebih sehat sekarang ya. Iya. Berubah lagi ya. Berubah berarti lagi. kalau punya anak 1 apa 3 kurang sehat. Oh gitu. Oh, enggak ya. Iya, 2 lebih sehat itu maksudnya lebih sehat secara sosial, secara ekonomi, secara apa? Untuk apa? Fisik untuk ibunya juga gitu kan lebih sehat juga ya. Betul. Kayak gitu. Jadi sampai memikirkan masalah kesehatannya sebenarnya KB itu ya. Iya. Nah, tujuannya nih, kenapa sih kok ada Hari Keluarga Nasional? Kita kan kehidupan berkeluarga kan setiap hari. Kenapa harus 1 tahun sekali diadakannya? Iya. Padahal kan gimana itu gimana? Ya itu sejarahnya panjang ya. Tapi iya. kalau kita mau ringkas nih, kita bisa balik lagi waktu itu masa revolusi fisik sebenarnya ketika Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Itu rentang waktu tahun 1945 sampai 49. Agresi militer Belanda 1, Betul. agresi militer Belanda 2. Iya, nah kan Ibu Indonesia kan baru merdeka kan. Yang tadinya pejuang-pejuang kita itu sudah kembali dengan keluarganya, sekarang harus perang lagi nih. Kasihan banget. Terpisah lagi dengan keluarganya. Betul. Baru pada tahun 49 ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, maka ini punya kesempatan, teman-teman pejuang ini punya kesempatan untuk kembali lagi ke rumahnya. Nah, itu yang dirayakan. Makanya diperingati, pemerintah menetapkan tanggal 29 Juni ya, itu sebagai Hari Keluarga Nasional. Jadi sejarahnya gitu. Dan pesannya sebenarnya sederhana sebenarnya. Apa itu? Itu ingin mengingatkan kita kembali bahwa keluarga itu adalah satu yang penting ya. Keluarga itu adalah fondasi dasar bagi sebuah negara, sebuah bangsa. Betul. Jadi hitam putihnya, baik buruknya masyarakat itu sangat tergantung pada keluarga. Ya, karena keluarga ini merupakan institusi yang paling dasar, sekaligus juga paling tua nih. Betul. Karena sebelum ada negara bangsa, udah dulu ada keluarga. Gitu. Bangsa negara bisa terbentuk karena ada keluarga. Nggak ada keluarga, nggak ada negara, nggak ada bangsa. Nah itu. Tapi kok kenapa dirayainnya setahun sekali? Katanya untuk mengingatkan. Kok setahun sekali padahal kita kumpul karo keluarga kan saben dina Mas Uji. Gimana itu Mas Uji? Betul. Iya. Yang tadi saya kayak tadi itu Mas. Mas DP ya. Kan? Ada keluarganya datang mainan gadget terus. Iya. Nah, itu gimana itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau perayaan Hari Keluarga memang seharusnya nggak cukup sekali setahun ya. Setiap hari harus dirayakan sebenarnya ya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kayak kita kemarin atau sekarang ini ya masih ya dihadapkan pada pandemi COVID-19. Ini kan sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berkumpul dengan keluarga kan. 2 bulan di rumah bareng ya. Betul. Tapi kalau kemudian 2 bulan di rumah bareng terus masing-masing sibuk dengan gadgetnya gitu kayak tadi ya Mas DP gitu juga artinya makna keluarga itu juga nanti nggak bakalan ini. Ya, tapi ada juga yang malah memaknai 2 bulan jadinya KB-nya nggak berjalan lancar. KB dalam antrian kontrasepsi. Banyak itu ya. Iya, itu kan banyak meme itu. Corona negatif, istri positif. Iya betul ya. Karena kumpul setiap hari ya. Iya benar. Gitu. Tapi ya paling tidak dengan seperti itu kan suasana romantisnya, suasana keluarganya terjalin lah ya, tandanya lah ya. Iya. Begitu. Jadi memang pesan dari Hari Keluarga Nasional kita itu adalah bagaimana keluarga itu kemudian bisa benar-benar menemukan maknanya sebagai sebuah keluarga gitu ya. Jadi bukan kemudian asal ketemu setiap hari tinggal satu rumah kayak gitu. Enggak gitu. Berarti kemarin corona ya ada negatifnya, orang bilang banyak tapi positifnya ya juga kalau kita mau mencari banyak juga di rumah itu, terutama keluarga ya. Nah, jadi makna yang sesungguhnya dari sebuah keluarga menurut Mas Uji itu apa, Mas? Iya. Jadi keluarga itu kan satu hal yang sangat penting ya dalam semua kebudayaan di Indonesia ya.
itu memberikan tempat yang sangat penting buat keluarga. Betul. Contohnya di kebudayaan Jawa kita ya, termasuk di kebudayaan Panginyongan. Itu keluarga inti itu menjadi satu hal sangat penting. Gitu, karena keluarga inti itu menjadi asal muasal seorang individu dan nantinya menjadi tempat kembali individu. Betul. Dan bisa menemukan identitas dirinya itu ya di keluarga sebenarnya gitu. Benar. Jadi keluarga itu memang sangat penting kalau kita bicara soal kebudayaan kayak gitu. Nah, makanya kalau kita bicara keluarga kan bukan sekedar rumah, tapi ada keluarga, berarti ada manusia-manusia yang menghuninya. Nah, manusia penghuninya itu kan sebenarnya bukan berapa jumlah penghuninya gitu ya, bukan soal angka, apalagi bukan soal surat kartu keluarga kayak gitu kan, sekedar itu. Tapi benar-benar satu kesatuan manusia yang memang tinggal bersama, yang diikat oleh satu rasa yang sama, satu cita-cita yang sama, harapan yang sama kayak gitu. Itu yang menjadi pesan intinya sebenarnya itu. Wah, ini dia. Apa kie? Wedang. Beningan. Hah? Beningan. Oh, bening tidak sembarang bening. Tapi ini banyak rasa. Wah, ini rasa nih, benar nih rasa ini. Ini tahu. Karena ada tahu. Ki tahu apa kok kayaknya rupanya beda teman. Ini tahu tuna. Tahu tuna ya berarti sudah kemarin. Itu tua. Enggak. Dari ikan tuna. Oh, dari ikan tuna. Enak banget. Saya tadi memang ada kiriman, katanya dari Kadipaten Tahu Tuna. Kadipaten Tahu Tuna. Purbalingga. Dari kuliner Kadipaten. Enak banget ya. Enak. Coba Mas Uji Oh iya, dicoba. boleh dicoba ini? Boleh. Ini dari kuliner Kadipaten Purbalingga. Saya belum nyoba tapi katanya banyak yang ngomong enak sekali. Enak sekali. Dicoba aja. Kayak kue Mas Uji, kepriwe jajal jenengan. Ya kan wong anu nyuguk kok depangan dempet. Kepriwe karepe? Monggo lho. Iya. Sambil ngobrol lah ya. Iya, sambil ngobrol santai ini aja. wedangnya memang wedang beningan tapi itu katanya dari 7 mata air. Mewah sekali. Iya, mewah sekali ya. Enak, Udah. Kamu mau tanya apa sama Suji itu tentang keluarga? Nanti. Makan dulu ya, mau keselak ya. Tadi itu kan nyelenting tentang budaya. Nah, jadi peran keluarga dalam nguri-uri budaya itu bagaimana sih? Iya. Dan budaya itu budaya yang seperti apa gitu loh Mas Suji? Iya, jadi keluarga ini kan sebenarnya punya hubungan yang erat sekali dengan budaya ya sebenarnya, karena keluarga sendiri ini kan juga satu produk kebudayaan. Betul. Ya kan gitu. Kalau kita ngelihat dari sejarah keluarga perkembangannya itu kan nggak terlepas dari kebudayaan. Betul. Ya, hasil cipta karsa manusia kan. Betul. Di situ. Nah, di sisi yang lain budaya itu juga punya keluarga itu punya fungsi sosial budaya juga gitu. Salah satunya punya fungsi untuk menginternalisasi ya nilai-nilai budaya kepada anggota-anggotanya. Terus kemudian bagaimana mensosialisasikan misalnya norma-norma sosial budaya yang ada di masyarakat. Ini kan jadi satu hal yang sangat penting sebenarnya. Bagaimana keluarga itu bisa menjalankan peran fungsi sosial budaya. Ini ada menarik sebenarnya kalau di Panginyongan itu, terutama di Banyumas ya. Itu misalnya kan kita mengenal ada tembang mocopat misalnya itu. Itu kan penuh tuh dengan petuah. Iya, petuah tentang kehidupan keluarga misalnya. Dari mulai masih bayi ya, misalnya itu kan ada tembang Mas Kumamba. Itu ketika masih dalam bayi, dalam ya, kemudian ada mijil ketika lahir, terus nanti pucung ketika kalau saya yang paling suka itu itu apa namanya? Nah ini pasti apal banget ini Mas DP ini. Tembang Macopat yang Asmarandana. Asmarandana. Itu berarti pada saat dewasa tuh. Dewasa. Iya, tapi ngomongnya Asmarandana, berkeluarga belum berani. Gak apa-apa, yang penting kan punya cita-cita. Iya, bener. Cita-cita aja kesuwen. Yang penting lulus disit, yang wis sekolah nako. Maning sih. Nah, jadi berarti budaya itu berperan sangat penting untuk menciptakan keluarga, dan keluarga sangat penting untuk menguri-uri budaya. Berarti hubungannya erat sekali kan? Iya. Nah, terkait gempuran budaya dari luar nih sekarang nih. K-pop. Wah, ya kan tadi K-pop. K-pop. Oh, K-pop ya. Desa banget loh. K-pop.
Ya K-pop lah ya. K-pop. K-pop Korea. Terus ada lagi mungkin sekarang budaya barat, ya kan? Yang sangat menggempur pemuda-pemuda kita, hampir kehilangan atau nggak tahu budaya kita, orang asli. Banyumas, orang Panginyongan, bahkan orang Indonesia itu seperti apa sih? Betul. Setiap pagi nontonnya drakor, ya kan? Itu tadi ibu-ibu masak sambil nonton drakor dan macam-macam. Nah, itu gimana itu Mas Uji? Iya, betul sekali. Itu menurut saya memang satu fenomena yang sekarang banyak dialami oleh keluarga-keluarga kita ya, termasuk mungkin di lingkungan kita sendiri. Betul. Contohnya gini, misalnya kita kan sering ya melihat misalnya ada peristiwa perkawinan tuh, ya kan? Nah, perkawinan sekarang banyak orang misalnya perkawinan di hotel gitu kan, di resto-resto kayak gitu. Nah, ketika mereka melakukan resepsi perkawinan itu biasanya kan pakai standing party tuh, berdiri, terus ada hiburannya kan? Hiburannya apa? Organ. Organ. Kalau enggak kan band gitu. Lagunya apa? Harusnya. Aku yang di sana gitu ya, malah bikin galau. Sekarang lagunya begitu. Malah iya. Tapi beda nih. Kalau kemudian kita mau pakai tradisi. Sebenarnya kita punya tradisi yang sangat bagus sebenarnya. Bagus banget. Contohnya apa? Contohnya begalan misalnya. Begalan. Nah, dulu nikahan saya masih ada begalan. Iya, saya juga ngalamin tuh begalan. Cuma waktu itu saya belum dong. Apa nih sebenarnya nih maksud begalan gitu ya. Padahal ini kan syarat dengan makna sebenarnya ya. Ketika misalnya tradisi begalan itu dilakukan, itu kan ada petuah-petuah yang luar biasa untuk pasangan yang menikah itu tentang kehidupan keluarga kan. Ya. Diisyaratkan dengan alat-alat rumah tangga begitu kan. Contohnya anak sapu nek siji ditugel sada siji. Iya. Cepet tugel. Akeh diikat ditugel susah. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita ini yang tidak boleh. Ya orang. Iya, benar. Didukung. Enggak, maksudnya petuahnya itu yang benar, bukan yang itu. Sama itu kan ada mutu sama ciri. Iya kan, mutu sama ciri itu kan lambang perempuan sama laki-laki menyatu ya kan, jadi sambel enak. Boksia. Ya, tapi ingat kalau mau cari enak itu berarti cirinya harus pakai mutunya sendiri, ya kan? Mutunya harus pakai cirinya sendiri, nggak boleh nyari yang lain kayak gitu kan? Iya. Contohnya itu. Jadi sebenarnya banyak petuah di dalam tradisi yang sebenarnya bisa dipakai untuk media pendidikan sebenarnya, gitu ya. Dan jangan lupa bahwa keluarga punya fungsi pendidikan sangat penting. Kayak gitu. Makanya kalau ini sebenarnya bisa di uri-uri ya, bisa di wariskan, dilestarikan gitu, maka saya rasa kebudayaan kita tuh nggak akan hilang gitu, nggak akan tergerus dengan budaya-budaya pop ya. Ya, ini budaya pop ini kan juga salah satu tantangan terhadap budaya tradisi kayak gitu. Ya, ini obrolannya akan tambah seru nanti. Karena tadi kan udah sedikit disinggung bahwasanya dulu itu kita sering menonton pertunjukan bareng keluarga. Nyari lenggeran, nyari ebek, nyari wayangan. Sekarang enggak. Nah, apa sih masalahnya? Padahal seni itu kan cantik sekali loh. Nanti kita akan menikmati pertunjukan seni. Seninya luar biasa. Ya lucu, menarik. Nanti kita tonton aja. Tapi yang jelas, Mas, sekali lagi, Kancah Nusantara ini tempat di mana para seniman, para budayawan, para komunitaser itu bisa kumpul ngobrolin ndopoki apa baik supaya kita terjalin kekeluargaan yang lebih erat di Panginyongan ini ya, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Brebes, Apal ya? Apa maning siji maning Pemalang. Nah, itu kayak AKDP. Ini kan itu calon bupati tapi nggak jadi semua. Jadi apa? Ya, nah ini nanti yang tampil ini Adipati. Adipati yang tampil nanti. Iya, pokoknya sekali lagi lah. Itu barcode yang nutupi Mas Dwi ya. Ini. Nah, iya, itu di-scan berapapun akan mendukung keberlangsungan acara ini. Betul.
semakin hari semakin baik, ora dilemani kayak mau. Iya, itu terus juga jangan lupa tahu 7 Agustus premier. 7 Agustus premier film Sendratari. Judulnya apa? Nantikan saja di Instagram Kanca Nusantara. Tuh, oke kita tonton dulu. Siapa yang mendukung acara kita malam hari ini? Iklan.
juga kepada teman-teman saya ini di sini jadi nyaman dan kedelai. Tapi kalau bagi dia tah bersyukur ngap-ngapan sih. Jadi ada bersyukur ada apa maning. Ya kowe debukakna lawang jere, awas hati-hati mbok kepaduk. Nah, iya. Nah. Ora usah tiru-tiru lah wis ngontumplek malah. Nah, ini tadi boleh dimin. Oh. Dinum piye? Bisa piye? Kesuwen lambuh. Nah, ini nih. Ini Mas Ucil. Dwi Ucil Febriantoro. Wah, di kaosnya ada tulisan Kadipaten Pantomim. Adipati ya. Adipatinya ini. Dene guyu. Lale dia. Iya, adipatinya pantomim ini ya berarti luar biasa. Gimana Mas Ucil cerita tentang Kadipaten Pantomim itu apa? Pantomim. Baik, sebelumnya selamat malam buat semuanya. Iya. Ya berbicara tentang Kadipaten Pantomim. Iya. Sebetulnya ini awal mulanya itu terbentuknya Kadipaten Pantomim itu atas ketidaksengajaan. Oh, ketidaksengajaan. Ora sengaja, Pak. Iya, gimana itu? Kebetul itu awal mulanya di tahun sekitar 2012 lah, Mas. 2012 itu kan ada festival lomba seni siswa nasional atau FLS2N. Iya, betul. Nah, tapi waktu itu jenjangnya masih SMA LB. SMA luar biasa. SMA luar biasa. Oh, berarti untuk teman-teman disabilitas ya. Betul. Oh ya. Artinya teman-teman yang berkebutuhan khusus. Di situ. Oh iya, betul. Nah, kebetulan waktu itu yang yang mau saya garap itu anak berarti tunarungu. Oh, teman tuli. Iya, nah, teman tuli. Iya, betul. Itu awal mulanya kan ada apa? Kayak seorang itu kan menawarkan kepada saya berkaitan dengan Mas, latih pantomim bisa apa enggak? Nah, karena sebelumnya kan background saya itu kan di teater. Oh, makanya namanya Ucil Perisai. Oh, Naik berarti Perisai. Teater Perisai itu. Teater Perisai. Oh, UMP. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Biasa. Ya, berarti kan 2005 lah saya bergabung di Perisai itu. Terus 2012 tawaran untuk ngelatih pantomim. Betul. Berarti kalau ada tawaran seperti itu langsung saya iyakan. Iya. Walaupun setelah itu mumet, aduh, kepriwe ge. Yang pertama nggarap pantomim walaupun untuk apa dasarnya ya sedikit tahu lah ya pantomim, tapi kan aktoran lah ya. Tapi kan sebelumnya kan saya apa intensitasnya di kayak monolog, terus juga apa dialog lah gitu. Ya. Untuk pantomim kan juga jarang lah memainkannya. Nah, setelah saya mengiyakan, besoknya udah Mas, besok jenengan ke sekolahan. Nah, semalam Mas sinau mbuh nang YouTube nang apa tak delengi poe. Iya kan? Kebetulan kalau di Indonesia kan tetap saya melihatnya Mas Septian, terus betul. Ada Mas Jemek. Terus dari luar juga ada apa ya banyak sekali lah yang pantomim luar ya. Itu kan saya referensi intinya gerakan dasar pantomim itu seperti apa sih? Terus dikasih juknisnya. Mas, ini juknisnya waktu itu temanya memancing. Saya cari referensi, mancing biasanya kayak apa ya? Memancing ya biasanya ya standar dari apa mencari umpan, terus berangkat. Yang penting kan di situ bagaimana sih menciptakan sebuah konflik itu. Udah kita berarti proses selama hampir 1 bulan. Dengan teman tuli itu. Dan kebetulan saya kan didampingi sama gurunya. Lah waktu itu untuk komunikasi pernah 2 hari saya ditinggal sama gurunya. Itu komunikasinya itu saya dengan tertulis. Oh ya, tulis. Ya. Nah, bahasa isyarat. Berarti secara tidak langsung pantomim dia sudah punya dasar. Oh iya. Malah teman tuli akhirnya dia punya dasar tentang pantomim. Oh, karena betul. Segala aktivitasnya ya secara tidak langsung mereka berpantomim. Betul. Seperti itulah itu. Salah satu yang meringankan saya bahwa dia punya dasar, gitu kan. Terus setelah saya latih proses selama 1 minggu, ternyata kalau bayangan saya kan
soalnya saya kan belum pernah merambah yang SLB itu seperti apa. Iya, betul. Bayangan saya kan SLB itu untuk kayak untuk berkaitan dengan kayak daya ingat dan sebagainya kan ada kekurangan. Ternyata itu di luar bahasa keren ekspektasi saya. Ekspektasi lah ya. Bayang-bayang. Angan-angan. Ternyata itu jauh. Dia malah saya ngelatih kan beberapa kali latihan gerakan dasar terus inti dan sebagainya. Untuk gerakan dasar aja bayangan saya selama 1 bulan berarti 1 minggu untuk dasar terus 2 minggu untuk inti karakter. Ternyata udah 1 minggu itu sudah kita setengah jalan. Luar banget malah ya. Iya, makanya SMA luar biasa. Luar biasa. Nah, luar itu biasa. benar-benar luar biasa ya. Benar-benar luar biasa. Bahkan dengar-dengar pertama kali ngelatih malah juara nasional. Nah, alhamdulillah. Iya. Itu saya juga pertama nggak menyangka. Iya. Terus kedua juga, ternyata anak-anak yang luar biasa ini memang benar-benar luar biasa. Ya. Nah, itu awal mulanya dari situ Kadipaten Pantomim didirikan. Betul. Sampai sekarang sudah melatih berapa teman-teman SD, SMP, SMA ya. SMP, SMA juga. Dan rata-rata berprestasi. Ya alhamdulillah. Sudah melalang buaya. Iya, melalang buaya di dunia. Arta kon apa jajal kok karo Mas Ucil? Kon apa? Saya mau tanya nih Mas. Iya, saya jawab Mas. Nah, tuh. Oke. Aduh. Apa? Udah. Oh, udah dijawab ya. Iya. Balik ya madang barke turu. Oh, iya. Barek sih. Nah, ini tadi berkaitan sebuah yang tadi saya bilang, keluarga kan sekarang nonton seni. Iya. Nah, kalau nonton seni dulu kan seninya tradisi ya. Betul. Mungkin kalau anak-anak sekarang Mas dibawa nonton ebek, dibawa nonton lenderan males ya. Tapi kalau nonton pertunjukan kayak tadi masa tidak tertarik? Nggak mungkin kan? Lucu. Ya kan? Bahkan bisa ikut belajar. Nanti kita akan ikut belajar pantomim sama Mas Ucil. Iya, makanya. Nah, pentingnya nih Mas, menurut Mas Ucil, keluarga itu penting nggak sih nonton pertunjukan seni bareng ya, Rama Biyung anak nonton pertunjukan seni? Menurut Mas Ucil nih? Ya kalau menurut saya itu jelas penting Mas. Penting banget ya. Yang pertama, karena itu kan sudah nonton bareng artinya kan sekeluarga kan nonton bersama-sama. Jadi tidak ada kesibukan masing-masing. Setelah nonton kan mungkin nanti bisa evaluasi. Oh itu lucu banget ceritanya apa sih? Mungkin dari anaknya bertanya, Pak, itu sih maksudnya apa? Pesannya apa sih yang disampaikan? Lah dari orang tua kan nanti bercerita, ini pesannya seperti ini loh, ini baik, ini yang nggak baik. Nah dari situ kan ada komunikasi yang terjalin antar keluarga. Betul. Itu menurut saya seperti setuju itu. Mas Uci? Iya, karena kalau anak-anak kita itu main gadget itu biasanya nggak memicu percakapan ya. Iya. Betul. Karena ini memang ada perbedaan generasi kan, kita dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti apa yang dimainkan sama anak-anak kita kan. Bener. Jadi bukannya memicu percakapan tapi memicu pertengkaran biasanya. Betul. Peributan. Disuruh diletakkan HP-nya malah kesuh. Benar sekali yang dibilang Mas Uci. Jadi kalau seni tradisi atau seni budaya yang memang memungkinkan kemudian antara orang tua dengan anak itu ada obrolan, dialog gitu ya, itu saya kira yang sangat bagus memang kayak gitu. Apalagi kalau memang membuka ruang bagi anak-anak untuk kemudian terlibat di dalamnya, berinteraksi kayak gitu. Wah, itu lebih bagus sekali ya. Lebih bagus makanya lagi. Dopokan Panginyongan ini tempatnya kita dopok. Keluarga yang nggak bisa dopok di rumah, dopok ya bener. Datangi anak tahu tuna. Tahu Mas, tahu. Enak ya Mas. Purbalingga itu ya. Bebek ora silem. Iya, kayak tahu produksinya bojone Mas Ucil. Oh, iya. Benar orang gendar mau. Tapi kan ini loh, Mas, dari tadi bau tahunya enak nggak? Enak sekali kan baunya kan? Tapi saya mencium bau yang nggak enak banget. Apa sih? Serang golat tadi saya ke sana. Kayak belum mandi. Enak kan? Itu bagian dari tradisi Mas. Iya, tradisi mulane kayak rambut ngasih kayak rada disisir. Iya. Adus
sabunan, jangan lupa setelah sabunan apa namanya? Biar keleknya nggak bau. Ini produksi Purbalingga lagi. Purbalingga juga luar nih. biasa. Ini malamnya Purbalingga. Ini deodoran spray. Deodoran disemprot. Disemprot ini produksi aman. Ya. Aman. Menghilangkan bau badan, tidak mengandung alkohol. Tidak meninggalkan noda pada pakaian, nyaman dipakai, tidak lengkap. Yang jelas ini produksi rumahan. Asli Purbalingga ke denggok ben kelek ora mambuk iku disemprot tok nang kelek. Oh iya. Ya kudu mlebu ya. Orang blaget ya. Serot jajal ke mambune. Bau lemon. Luar biasa kan. Aja dinom. Kan wis ngerti. Udah bau lemon. Iya. Wis ngana denggo disit ben ora serang-serang mambune, enak mambu tahu. Iya. Teman-teman yang di rumah, Kanca Nusantara kembali lagi Mas Ucil. Kalau mau terlibat juga boleh support supaya acaranya nggak kayak tadi internetnya bodol. Disupport. Makanya ini di sini kita juga melibatkan banyak seniman. Yang akan terlibat di sini. Kita nanti kedepannya juga kepengen belusukan juga mencari seniman-seniman yang ada di dalam pedalaman yang nggak punya panggung, yang tidak bisa pentas, padahal mereka hanya penghasilannya itu dari berkesenian. Nah itu kan kita butuh minimalnya saweran lah buat mereka, supaya pada saat kita nanti datang ke sana kita minimalnya bisa ngasih sesuatu. Betul. Supaya tetap produktif, tetap berkarya di masa yang seperti ini. Jadi Kanca Nusantara di Dopokan Pangjangan itu memfasilitasi teman-teman seniman, budayawan, UMKM, ya kan kayak gitu kan, UMKM. Terus juga komunitas untuk Dopokan, untuk saling berbagi juga begitu. Nah nanti di sesi yang ketiga lebih menarik. Tadi bahasnya keluarga secara umum, terus keluarga dengan nonton kesenian. Nanti ini peran di dalam keluarga. Wah luar biasa ini. Peran siapa yang berperan dalam keluarga ini seharusnya. Bareng sama bintang tamu kita yang luar biasa. Siapa dia? Siapa beliau? Kita akan saksikan setelah iklan. Iklannya tadi kan udah bagus, ini banget. Yang support kita ada Sroto Lama, ada tadi nih Kadipaten Tahu Tuna, ada juga itu yang produksi tadi itu deodoran. Itu bagus sekali itu. Tapi di luar itu sekali lagi yang tadi belum tersampaikan, di scan itu barcode-nya di sebelahnya Burima tuh di situ. Nah ini Burima luar biasa. Tadi kita udah ngobrol, mungkin Burima juga sudah mengamati ya obrolannya tentang keluarga. Saya itu mendengar ceritanya dari Mas Uji. Burima itu aktivis feminitas. Ada orang bilang feminis, ada orang feminitas. Itu apa sih bedanya Burima? Bedanya jadi gini, kayak kalau kaum feminisme itu adalah kaum perempuan yang ingin disejajarkan, disamakan ya, disamakan sama laki-laki gitu ya, pokoknya pengen sama aja gitu. Nah tapi kalau kita di femininitas Bunda itu justru sebaliknya, kita ingin mengembalikan peran kita sebagai wanita yang seutuhnya, sebagai support powernya laki-laki. Oh luar biasa. Karena yang namanya support power itu lebih powerful daripada betul. Di mana-mana mesin itu pasti yang mendorong roda berputar, ya kan? Itu luar biasa. Ya berarti kepengen mengembalikan
fitrahnya, kodratnya seorang perempuan itu apa di dalam keluarga ya. Nah, berkaitan dengan itu tadi kan kita udah ngobrolin budaya dalam keluarga. Nah, tadi juga berkaitan dengan ibu. Nah, peran ibu sebagai apa ya? Kalau tadi mungkin fungsi keluarga tadi saya ngobrol-ngobrol pas iklan itu salah satunya sosial budaya. Betul. Nah, itu bagaimana tuh peran ibu dalam peran ibu ya. Jadi kadang-kadang kita itu meremehkan ya. Biasanya gitu kalau misalnya kalau ketemu temen nih, ketemu temen. Jadi apa sekarang? Ibu gitu kayaknya tuh kayak apa gitu. Kalau jadi pegawai bank keren gitu, jadi tentara keren gitu. Tiba-tiba kalau jawab ngapain sekarang? Ibu rumah tangga, kayaknya tuh turun gitu. Padahal sebetulnya betul. Kita itu kurang apa namanya ya? Kurang paham. Padahal sebetulnya yang namanya sebuah bangsa, sebuah peradaban, masa depannya itu tergantung ibunya. Iya. Ya kan? Betul, makanya di ibu kota. Nggak ada bapak kota ya? Betul. Iya. Misalnya begini, kita mau bangsa kita 10 tahun yang akan datang seperti apa, itu tergantung kita ibu-ibunya. Ibu kita mau didik anaknya kayak gimana? Oh iya, benar. Ibunya ngedidik bener, bangsanya maju. Kalau nggak bener ya hancur semua gitu. Iya, betul. Luar biasa kan berarti menjadi orang tua itu kan sering kali dianggap kalah. Betul. Iya, dianggap kalah dibanding profesi-profesi yang lain, betul, ya kan? Betul. Nah, kalau di ibu gini ya, gimana sih menciptakan sebuah apa ya supaya orang itu tadi pede loh, saya ibu rumah tangga. Wah, itu gimana nih? Gimana nih kan katanya itu yang membentuk sebuah peradaban itu. Gimana? Pertama berarti yang harus dikembalikan adalah pemahamannya dulu ya. Kita mengembalikan lagi pemahamannya kepada kaum perempuan, kepada kaum ibu, bahwa sebetulnya menjadi ibu itu sebuah tonggak peradaban gitu loh. Nggak main-main loh, jadi ibu itu harus profesional, harus sungguh-sungguh gitu. Betul. Nggak boleh main pekerja gitu. Iya betul. Iya. Profesional itu kan sebetulnya kalau kita ambil dari akar bahasanya, dari bahasa Yunani. Jadi profesional itu melakukan sebuah aktivitas secara bersungguh-sungguh. Betul gitu. Jadi ibu yang profesional itu bukan ibu yang kayak apa? Dapat bayaran gitu. Bukan masalah bayarannya. Nggak ada yang bisa bayar Pak kayaknya. Tidak ada. Jadi sebetulnya sungguh-sungguhnya ini yang kita ambil. Melakukan perannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dengan sungguh-sungguh. Jadi kesungguhannya ini kan kita mas biasanya ya kalau ibu-ibu nih jadi apa ibu rumah tangga pagi-pagi suami pergi anak pergi terus ngapain nonton drakor. Nah itu yang mau kita rubah paradigmanya pola pikirnya sebetulnya. Jadi pertama itu mengembalikan dulu paradigma profesional itu seperti apa pola gitu pikirnya dulu. Ibu itu keren loh, ibu itu harus belajar loh gitu. Ibu itu harus bener-bener gitu, nggak bisa main-main gitu. Bahkan ini Mas Dwi menjadi sekarang seniman profesional. Mas Dwi ini selain seniman tadi juga di belakang ngobrol guru SMA. Guru SMA berarti pengajar juga kan, mendidik anak-anak bangsa. Nah itu walaupun guru kan dulunya pasti seniman dulu kan, melakukan kegiatan kesenian lah ya. Itu didukung nggak sama orang tua? Kalau awal dulu itu belum didukung. Soalnya pas pada waktu kuliah ya Bu ya. Soalnya pas waktu kuliah saya juga untuk intensitas berangkat kuliah itu juga jarang. Itu banyak dulu mainnya ya Mas. Banyak main terus kayak orang tua kan teateran buat apa sih? Nah, betul, sampai betul. saat itu ada kesempatan waktu itu ada pertemuan temu teater kampus se-Indonesia waktu itu di Pontianak. Nah, kebetulan waktu itu saya bersama teman itu berangkat mewakili kampus. Kenapa? Ngelangi. Ya enggak Pak, pakai kapal. Berpantomim sampai sana. Renang. Pedung tahun. Nah, saya bilang sama orang tua, Pak, Bu, saya izin mau ke Kalimantan. Lu acara apa ya? Acara kampus untuk mewakili teater. Duh terus sangune Bapak Ibu mboten usah mikirna sangu pun disanguni beres pokoknya. Temenan ya. Oh gitu temenan. Ya sekarang lah mungkin semenjak dari situlah. Terus setelah itu terus sampai sekarang alhamdulillah banyak kayak event-event berkaitan dengan kesenian. Artinya walaupun seperti ini tapi kita juga ada tujuan loh. Bukan hanya sebuah finansial tapi kan kita ada
Ya maksud lah, karena ini kan juga kalau berkaitan dengan pantomim ya, pantomim sekarang ini kan banyak kan saya yang tangan itu anak-anak SD. Anak SD kan ya kayak kita ketahui lah, sekarang SD juga gadgetnya kan betul, udah betul, luar betul, biasa. benar. Nah, di sini saya juga sekaligus juga mengisi anak-anak bahwa kita berpantomim kan kita tidak menggunakan benda apapun, artinya kan kita mencoba melatih imajinasi mereka. Mereka berimajinasi, mereka berpikir oh ternyata seperti ini ya. Theater of mind-nya bermainnya. Terserah dirimu mau membuat apa, misalnya gajah bentuknya seperti apa, terserah dirimu, itu kan imajinasimu. Nah seperti itu kan, jadi apa, saya ajak mereka untuk bermain, yuklah ini lebih mengasihkan daripada gadget loh. Terus juga teman-teman seperti itu ya, intinya saya mencoba mengarahkan sama ya terutama yang anak-anak SD seperti agar tidak kecanduan yang namanya remedan terus. Gimana itu. Bu Rima, setujukah peran orang tua itu untuk melestarikan budaya, melestarikan seni itu? Setuju? Sangat setuju Mas. Sekarang gini, nggak usah jauh-jauh ya, kita ambil budaya yang paling yang paling sederhana deh, bahasa Mas. Bahasa, betul. Sekarang kita cari deh di Banyumas ini ya, anak-anak remajanya katakan ya, yang bisa bahasa Banyumas beneran gitu, pure, nah yang pure, yang orinya itu berapa persen sih gitu. Betul. Kenapa? Karena memang sekarang kan kebanyakan ya kan pakai bahasa-bahasa yang keren-keren gitu, yang bagaimana itu. Orang tua akan sangat bangga apabila sekolahnya bahasa Inggrisnya luar biasa. Itu yang murni tinggal di sini, belum lagi yang pendatang itu tambah bingung lagi bahasa itu. Kayak saya. Ibu asli dari Bandung. Saya asli Bandung. Suami Sulawesi, Mas. Tinggalnya Purwokerto. Anaknya ngomong apa? Tapi bahasa ibunya apa? Jadi di rumah itu kita pakai bahasa Indonesia pada akhirnya, walaupun memang saya pakai bahasa Sunda juga kadang-kadang. Anak-anak tetap melestarikan Sundanya ya. Memang kalau di Banyumas ini banyak orang dari Sunda karena kita kan percampuran. Betul. Itu ada apa lagi itu? Waalaikumsalam. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Apa ya Mas? Dalam apa gue kok? Ini adalah seroto. Banyumas seroto ya. Seroto. Ini seroto Raja Seroto Lama. Raja Soto Lama Sokaraja. Sokaraja. Tapi yang di Sawangan. Iya, betul. Ini enak sekali nih. Nggih, monggo nanti. Dekat alun-alun ya? Ya, Alun-alun Purwokerto, Saya tahunya alun-alun. Itu terima dan aku kesana sini boleh. Anak terus. Rambutmu sih nembak remo. Iya. Apa nih selain kamu nyuguhin ini kamu mau tanya apa sama Bu Rima? Saya mau tanya Inyong Artakon. Roaming Mas. Roaming ke Bandung, wong Sunda. Abdi bade kumaha di dina. Gitu apa? Bagaimanakah menjadi orang tua yang profesional, orang tua yang modern? Itu apa kita harus meninggalkan budaya, apa harus tetap melestarikan budaya sih? Nah itu dia. Betul. Jadi begini Mas, kayak tadi saya ungkap di awal ya, profesional itu bukan berarti modernisasi, bukan. Tapi ini adalah tentang kesungguhan kita menjalankan peran kita sebagai orang tua. Kalau misalnya yang masalah budaya, saya juga mendukung dengan kita mengembangkan budaya yang sudah ada ya. Apalagi budaya Indonesia itu kan positif ya, kaya banget dan memang positif, kayak misalnya adab sopan santunnya juga bagus, misalnya ke orang tua kalau lewat gitu ya. Nah, itu sekarang kita udah jarang lihat ya. Jarang lihat di kursi. Kan nggak tahu. Makannya keluargamu kayak ngapa jane? Makannya itu pakai sendok kalau enggak. Terus gimana Bu Rima? Iya, jadi sebetulnya hal-hal tersebut perlu kita lakukan di rumah. Dimulai dari lingkaran kecil. Sebetulnya budaya itu dikembangkannya itu dimulai dari lingkaran kecil, lingkaran keluarga. Dari kalau misalnya lingkaran keluarganya sudah kuat, otomatis keluar pun akan kuat. Betul. Dan tidak akan mudah terpengaruh dengan yang lain ya. Iya betul. Dari luar terutama. Jadi di rumah itu kita membuat sebuah kekuatan pertama, membangun yang kita namakan sebagai konsep diri. Ketika anak itu sudah memiliki konsep diri, misalnya konsep budaya ya, termasuk konsep budaya ini. Ketika seorang anak sudah memiliki konsep diri yang kuat,
konsep budaya yang kuat, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dari luar gitu. Yang negatif yang negatif terutama misalnya yang apa-apa gitu ya, yang pakai baju yang gimana gitu, atau bahasa-bahasa yang misalnya kurang sopan, itu kan yang sekarang banyak makna bahasa itu yang bergeser. Betul. Bergeser sekali gitu. Dulu kita ngomong apa namanya, kalau ngomong binatang itu ya, beberapa binatang kan udah nggak sopan sekali ya. Sekarang kok malah saya sering biasa dengar, kayaknya. iya jadi adabnya anak-anak sekarang itu apa nah gitu ya. Gitu ya. Itu sekarang itu wah miris itu saya. Betul. Nah, saya dengar nih Bu Rima putra putra atau putra putri? Putra dua-duanya. Ya. Di rumah itu sekolah ada yang sudah sampai SMA, tapi homeschooling diajar sendiri. Luar belajar biasa. sendiri. Bener-bener profesional. Itu gimana kok tadinya sampai kepikiran anak saya mau saya homeschoolingin aja? Jadi kalau yang besar itu karena yang besar itu sudah punya pilihan, Mas. Awalnya sekolah formal. Oh iya. Sekolah formal sampai SMP kelas 2. Okay. SMP kelas 2 ketika dia sudah punya konsep diri sendiri, dia memilih untuk homeschooling. Pada saat memang memilih itu saya sudah jelaskan positifnya, negatifnya, berupa pilihan ya buat dia, dan dia ngambil pilihan tersebut dan dia lakukan, ya itu tanggung jawab dia. Kita dukung aja sebagai orang tua ya, kita dukung dari rumah. Kalau yang kecil memang karena saya punya pikiran bahwa ada hal-hal lain yang lebih penting yang perlu saya didik kepada anak selain dari hal-hal akademis gitu. Ini. Salah satunya adalah agar konsep dirinya dia lebih kuat, terbentuk nanti gitu. Akan melakukan pilihan sudah tepat. Betul, ya, ketika dia sudah terbangun, ketika dia sudah punya pilihan, dia boleh milih gitu, bebas. Dia mau kembali ke sekolah, oke gitu. Kalaupun misalnya dia mau lanjut ya nggak masalah. Karena dewasa ini, Mas, ini ya, dewasa ini job pilihan itu tidak harus selalu berupa karena ijazah, tidak. Benar. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tidak membutuhkan lagi ijazah. Betul. Ada 3 pilihan, mau profesional, atau misalnya mau entrepreneur, atau mau dia lebih ke praktek. Nah, kreatif. Kerja kreatif. Betul. Ya, betul. Dia tinggal milih yang mana. Kalau misalnya dia profesional kayak dokter segala macam, dia memang membutuhkan ijazah ya, harus itu wajib gitu. Tapi kalau misalnya dia mau entrepreneur, dagang ya nggak perlu kan? Ya betul. Walaupun nanti kalau mau meningkatkan entrepreneurnya, iya betul. Ya. Tapi magang itu sebetulnya sudah cukup. Untuk entrepreneur itu magang itu sudah cukup, belajar dari orang-orang yang sudah ahli gitu ya. Nah kalau misalnya kayak seniman segala macam, itu kan kita belajar langsung dari akhirnya, dari maestro ya. Iya betul. Anak saya ini senang. Mas Devi ini nggak butuh jasa nih. Ijazah sekarang ya. Ijazah. Udah sanggup belum? Iya makanya ini saya miris gitu loh, minggu kayak gini, miris gitu. Iyalah, dia ngomongnya apa banyak. Nah, Iya, ini kebetulan anak saya dua-duanya itu seniman kelihatannya gitu. Jadinya ya itulah. Sanggar Wahyu Tridoyo. Wah, itu sanggarnya maestro ya. Ini sanggarnya maestro luar biasa. Larinya ke gambar tapi Mas dua-duanya. Bisa dicari. Gambar itu. Nah, bapaknya Mas DP ini yang melukis semua itu. Keren ini ya. Jadi memang beliau juga seniman lukis. Dekorasi. Apa aja lah. Iya, jadi di sini ada dekorasi, ada tari, ada karawitan, musik. Wah, ini komplit. Jadi belajar lukis ada, belajar tari, luar biasa. Nah, tadi tuh Mas Uji. Orang tua profesional, keluarganya berbudaya. Apakah konsep dari KP itu sudah seperti itu yang sekarang dijalankan atau masih ada sedikit yang kurang? Iya, jadi maksudnya ini seharusnya menjadi konsep kita bersama ya. Gitu. Jadi memang kalau dikaitkan dengan budaya itu dalam keluarga kita, memang budaya yang harus kita bangun ini satu budaya dialog sebenarnya. Dialog. Topokan gitu. Topokan. Iya. Ya kan sekarang ini kan di rumah-rumah kita, di keluarga kita kan topokan antar anggota keluarga kan semakin berkurang kan. Betul. Karena aktivitasnya masing-masing. Apalagi sekarang
di apa kartu keluarga kita ada anggota baru ya. Betul. Jejet itu kan. Jejet. Anggota keluarga baru. Iya, anggota keluarga baru kan. Cuma nggak tercatat di kakak aja. Kan kayak gitu kan. Di Jejet itu banyak banget namanya. Anak saya jadi 3 dong, Pak. Iya. Iya, budaya dopokan, biojong, dan ini sebenarnya diajarkan oleh tradisi kita. Betul. Tradisi Jawa, tradisi apa kebudayaan Banyumas sebenarnya mengajarkan itu kan sebenarnya. Mengajarkan dialog karena dengan budaya tuturnya yang kental gitu kan. Sebenarnya. Ini yang seharusnya kita pelajari. Cuma memang kan kayaknya tradisi-tradisi ini semakin terpinggirkan sekarang ya. Ini yang menurut saya menjadi tantangan kita bersama, bukan hanya tantangan para seniman sebenarnya, ini tantangan bersama keluarga di Indonesia ya. Karena sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan dialog, bisa ndopok sama anak gitu. Karena kan biasanya orang tua tuh ndopoknya karo gadget. Kansane jelek, ya. Karo kansane karo tanggane, karo anaknya ora tau yang ndopok. Padahal sama anak tuh perlu ndopok kan. Malah yang penting karena itu akan mengeratkan sebuah mulai ndopok harusnya. Iya, karena kalau kemudian kita bisa ndopok sama anak, maka seperti yang tadi pengalamannya Mas Ucil. Betul. Orang tua jadi tahu keinginan harapan anak sebenarnya apa. Benar. Betul. Potensi anak tuh apa sebenarnya. Karena seringkali apa yang kemudian dilakukan anak itu sebenarnya lebih banyak untuk memuaskan keinginan orang tua. Gitu. Iya, kan? benar. Jadi contohnya kita pingin anak kita sekolah di sekolah yang ini keren yang favorit gitu ya. Karena sebenarnya orang tua pingin nanti kalau temennya ketemu sekolah di mana, di sana, keren kan kayak gitu. Sekolah jane ora larang sing larang cocote tanggane. Cere meme. Iya kayak gitu. Jadi itu pentingnya apa menghidupkan tradisi dopokan itu sangat penting dalam keluarga gitu. Iya. Jadi itu semua kita setuju ya bahwasanya keluarga yang akan memondasikan budaya, kesenian tetap lestari dan ya nanti kita belajar bareng-bareng. Minimalnya kan kalau tadi seni tradisi susah ditonton sama anak-anak sekarang, pantomim tadi kan enak ya, lucu. Kita nanti belajar pantomim sama Mas. Boleh. Supaya nanti nyampe ke rumah Mas Uji ngajarin. Nanti relawan Purbalingga peduli kon pantomim kan. Nanti kalau sampai rumah Gak ada bukain pintu, Mas. Benar, begitu. Ya, nanti kita akan belajar di sana. Jangan lupa terus saksikan Kancah Nusantara. Iklan dulu. Kita mau belajar pantomim ya dan mengi-mengi olahraga. Ini untuk mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Betul. Minimalnya nanti kan kita di rumah berpantomim, terus anaknya tertarik, selanjutnya kita nonton pantomim bareng. Nah, kayak gitu dari pantomim kesenian yang lain. Nah, gimana Mas Dwi? Basic pantomim itu seperti apa sebenarnya? Iya, sebelumnya karena itu pantomim sama juga kita berolahraga ya. Artinya kan kita harus ya senam dulu ya, pemanasan. Yo, boleh lah diputar, putar, guyar, ya, tangan, ya, kayak gini. Harus stretching, bukan jetit. Wis tua. Iya, putar, boleh. Putar. Ini sama juga olahraga ini. Iya, olahraga. Ya wis, ajak suwe. Ya. Yo. Yang Yang pertama karena pantomim itu kan kita di pusatnya di ekspresi. Harus ada senam muka. Muka. Mukanya digerakkan. Apa gue ngomongnya apa? Bergerak.
Oh iya. Ya. Elek banget ya. Berarti seperti apa kayak makan permen karet. Oh. Terus Bu. Ini adalah salah satu obat awet muda loh. Oh iya. Urat-urat tertarik semua. Wah, itu benar. Jangan segelek. Terus. Aduh. Oke, kita berlatih sedikit ekspresi. Nah, karena berpantome itu kan tidak menggunakan suara atau kata-kata. Betul. Hanya ekspresinya saja. Pernah senang semua ya Bu ya? Maaf ya. Senang. Yuk kita tertawa tanpa suara. Semakin senang. Senang terus. Tambah senang. Wes aku ya. Meringat ya. Mulai ngapang kok Dia senang iki. Oh, malah buleran. Aduh, iya. Itu senang. Senang. Sedikit nangis seperti apa? Nangis. Udah hilang. Nangis aja karena gue jangan nangis. Nah, artinya kan digerakkan nangis. Bingung. Ya bingung temenan. Kenapa gitu? Bingung orang duit blas. Bingung. Nah, itu artinya beberapa teknik dasar ekspresi wajah. Kalau gerakan yang tangan sama Kalau kaki itu gerakan gimana? Biasa tangan- pantomim kan mana? Kita tangannya nang ngene. Iya. Nah, gitu gimana maksudnya gue? Itu gerakan dasarnya itu gerakan kayak kaca lah ceritanya. Oh, iya. Berarti kan tangan kiri dulu, Tangan. tangan kiri, kanan, nah baru digerakkan. Iya. Gerakannya kanan kayak gini. Iya. Terus? Ya. Berarti kan cukup begini. Kanan, kiri, geser, kanan, kiri. Iya. Kayak gitu. Kan orang biasa ya ngel. Iya. Iya. Awalnya kaki. Waktu iba ya. Iya. Ya. Kiri, Kiri. kanan, geser. Geser. Lagi kiri, kanan, Kanan. geser. Geser. Nah. Yuk dipadukan dengan ekspresi ceritanya kita mau ngintip, tapi ngintip kae kancane nang kana apa ora. Oh. Soalnya arep dolan. Nah, waktu main ini sih. Oh, iya, benar. Soalnya urung sinau. Iya. Ngintip ya. Ngintip. Nah, kalau ekspresinya dikatakan itu a i u berarti kan a i u. Oh. A i u. Nah, untuk mendung. Nah, Luar biasa. seperti Iya. itu. Ya. Pemain wis. Ada pertanyaan lagi nih. Silakan nih, monggo. Kita latihan. Apa sudah ngap? Kalau jalan itu gimana? Nah, kalau jalan ada berbagai macam. Misalnya kalau jalan biasa, ya jalan biasa berarti kan seperti ini, jalan itu biasa. Nah, kalau jalannya agak cepat berarti gini, jalan cepat. Nah, kalau udah begini walaupun di tempat, tapi gini berarti itu menandakan oh dia lari. Oh. Hanya seperti itu saja sih teknik. Kalau bersepeda. Nah, bersepeda, berarti kan kita harus menggambarkan sepeda itu seperti apa sih? Berarti kan kalau bersepeda, nah setangnya dicekel, ya, munggah, nah, ya, ngejotnya jijit manjijit, Iya. kanan kiri, Oh, madan keol, nah, iya. ya, ajak lalen anak kancane, halo, Pakai musim sepeda gitu. Sepeda. Sing penting anggar dempet-dempetan iki ora yang iya, tapi tolong Ini kan lawan. kucing enak ya. Iya, awas anak kucing derep. Oh. Iya, iya, sudah. Sudah. Oh, turun dulu ya. Turun dulu, Iya benar. turun, Wis. ajak lalen di Iya. standar. Standar. Iya. Oke, mereknya apa ke, Pak? Tapi nak orang musiknya Memang enggak ya. Ya, tapi ini kan kita belajar basic. Basic Gimana Bu? dasarnya. Sudah mulai Lumayan. tertarik dengan pantomim, Bu? Iya. Wah, Seru-seru. langsung saja ke Kadipaten pantomim. Ini gitu. Nanti di sana. nanti. Iya, disuguhi tahu terus beli. Gitu ya. Jadi sekali lagi nih teman-teman ya, Kanca Nusantara ini kita akan seru-seruan bareng. Setiap 2 minggu sekali hari Jumat kita berkomunitas, kita dopokan bareng sama seniman, budayawan, UMKM dan lain-lain. Jangan lupa nih di sini ada barcode, di-scan, dukung kita supaya acaranya lebih baik, lebih prosesnya lebih
luar biasa. Kemudian para seniman kita uri-uri bersama. Akan ada tanggal 7 Agustus apa Mas? Film Sendra Tari. Wah, ya kan? Film Sendra Tari yang akan melibatkan puluhan seniman. Ya, itu ya. Jangan lupa. Terima kasih buat para yang sudah mendukung. Siapa saja? Itu iklan dulu. Kembali lagi ngap wis tua ngos-ngosan lah ya, ngos-ngosan anggap istilah kemeringat, tapi seneng bahagia walaupun tadi kita agak nervous, ternyata setelah ketawa tanpa suara tetap gembira. Iya benar. Nah, ini saya simpan. Ini piaraan saya juga udah ngantuk. Luar biasa. Iya. Di sesi 4 ini saya kepengen menanyakan satu-satu pesan-pesannya ini yang utama kepada Mas Uji, Hari Keluarga Nasional. Mas, harapannya ke depan tentang Hari Keluarga Nasional dan makna keluarga itu bagaimana, Mas Uji? Iya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas juga ya, bahwa perayaan Hari Keluarga itu seharusnya enggak cuma sekali setahun. Betul. Ya. Artinya setiap hari itu harus dirayakan gitu. Artinya harus disyukuri bahwa kita punya keluarga gitu. Tinggal bagaimana kemudian di keluarga itu memang dihidupkan satu budaya gitu ya. Tadi budaya yang kita pelajari dari tradisi sebenarnya, dari tradisi di masyarakat kita ya. Betul. Di masyarakat Panginyongan itu kan tradisi, terutama tradisi Dopokan ini menurut saya menarik sekali ini. Jadi saya senang banget ini bisa berada di sini dengan teman-teman Dopokan karena ya ini menjadi satu makna tersendiri sebenarnya sebagai peringatan Hari Keluarga tahun ini gitu ya. Betul. Dengan bahasa yang sederhana kan sebenarnya bahwa keluarga ini ya memang harus membuka ruang kesempatan yang semakin banyak untuk bisa Dopokan. Betul. Kalau kemudian di luar itu kita bisa enjoy, bisa berlama-lama dopok dengan teman-teman kita, kenapa di rumah sendiri, keluarga sendiri kita nggak punya kesempatan yang banyak mendopok sama anak gitu, berdialog dengan istri, anak. Jadi maksudnya memang peringatan Keluarga tahun ini itu akan mengingatkan kita tentang pentingnya keluarga. Ini satu fondasi dasar bagi masyarakat kita. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Uci dan Bu Rima, penting sekali nih gitu. Apalagi tugas kita sebagai orang tua ya, untuk mengasuh anak itu juga sangat penting, sangat menantang gitu, tidak gampang, berat, makanya kita perlu belajar banyak. Salah satunya belajar dari tradisi gitu. Betul, belajar dari kebudayaan kita, jangan sampai lepas dari akar budaya kita gitu. Karena akar budaya kita sebenarnya banyak ngajarin tuh. Tadi misalnya lewat tembang ya, tembang Mojopahit itu sangat kaya dengan petuah-petuah ajaran tentang bagaimana hidup berkeluarga. Terus tradisi-tradisi misalnya dari mulai tradisi ini ya, misalnya dari mulai dolanan di luar juga. Sekarang kan kita susah nih kalau zaman dulu itu kita susah jewer anak masuk rumah. Sekarang sebaliknya susah sekali sekarang anak keluar rumah. Iya kan, benar, gitu. Tantangannya sudah berbeda gitu. Kalau kita kan nggak bisa nih sekarang kalau anak-anak kita berlaku demikian, itu kemudian ngelarang begitu saja. Yang harus kita lakukan kan mengalihkan perhatian. Betul. Karena energi mereka tetap harus keluar kan. Makanya tadi yang disampaikan Pak Uci, pantomim atau seni tradisi yang lain bisa menjadi salah satu media untuk mengalihkan perhatian mereka. Boleh-boleh saja main game gitu kan, itu juga ada sisi positifnya. Cuma jangan sampai kemudian waktunya habis untuk itu.
Nah, tinggal bagaimana orang tua secara kreatif mengalihkan perhatian anak itu misalnya dengan ini ke seni tradisi. Sehingga memang saya dukung banget tuh kalau teman-teman seniman itu nanti misalnya mau bikin pertunjukan. Iya, bikin pertunjukan di desa-desa tuh. Betul. Ya. Kayak dulu tuh waktu saya masih kecil itu saya diajak sama orang tua ke Tobong, ketoprak tuh. Oh iya. Kan ada Tobong, ada Tobong ketoprak ya kan. Iya. Itu dari satu momen yang sangat menyenangkan. Benar. Dan itu terekam sampai sekarang. Memorable ya Pak. Iya. Betul. Bahkan ketika misalnya waktu itu lakonnya lagi serem gitu ya, misalnya takut. Wah, takut. Rasa takutnya tuh inget banget kayak gitu. Bener. Misalnya kayak gitu ya. Dan itu ada dialog di situ. Ketika misalnya kok saya nonton dari satu episode ke episode yang lain, loh kemarin kok orangnya udah mati, kok sekarang main lagi, hidup lagi. Saya tanyain sama bapak saya, kayak gitu misalnya. Nah itu kan ada dialog di situ. Itu jadi kalau teman-teman seniman bisa menyelenggarakan itu, saya kira bagus sekali. Amin, menjadi alternatif media untuk komunikasi keluarga. Mas Ucil, harapannya untuk pertunjukan seni di Indonesia ke depan itu bagaimana? Kalau harapan yang pertama berkaitan seperti kita para pelaku seni ya, artinya yang pertama ya penghargaan bukan dari segi nominal tapi untuk sarana dan prasarana lah. Paling ya lebih ditingkatkan lagi, tidak banyak sekali soalnya seperti yang saya alami pas sedikit pengalaman lah pas pada waktu saya membawa itu awal mulanya membawa Purbalingga ke provinsi. Itu teman-teman cabang dari kabupaten yang lain itu minimal mereka udah pakai seragam, jaket. Terus keren itu. Iya, ditanya, "Mas, sangune pira semene?" Ada sih dene pada kayak ya artinya untuk dari terutama dari pemerintah untuk segi lebih peduli lah. Artinya seperti itu paling harapannya ini kan denger ini denger lagi Kemendikbud itu baru memunculkan kemarin itu mengumumkan ada jejak aktor virtual. Mas Ucil ini lolos 250 aktor se-Indonesia, salah satunya Mas Ucil. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini salah satu mungkin bukti dukungan pemerintah. Itu luar biasa, dananya 550 juta kalau nggak salah. Besar luar. Ya, mungkin mudah-mudahan Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Pak Presiden, mudah-mudahan ini langkah awal. Kemenparekraf juga nanti ke depan orang 550 juta tok bisa 1 miliar. Amin. Iya, itu sangat mendukung kami. Jadi harapannya gitu ya. Nah, untuk Ibu Rima, nah takon gue jajal apa gue? Harapan Ibu Rima itu ke depan bagi para ibu di Indonesia itu apa? Kalau buat saya sendiri ya, harapan saya adalah mari kita kembalikan lagi keluarga itu sebagai home. Bukan cuman sekedar house. Beda ya, home sama house. Kalau house itu kan cuman bangunan, tempat kita ngumpul jadi gerombolan kita di rumah, Pak. Iya. Cuman tidur, makan, ketemu, udah gitu ya. Iya, tapi kalau home itu tempat pulang. Home itu sebetulnya lebih kepada personalnya, bukan tempatnya, bukan bangunan fisik. Home itu dimanapun keluarga kita berada, disitulah tempat kita pulang. Walaupun bangunan fisiknya sudah tidak ada katakan gitu ya, itulah yang kita sebut home. Nah, untuk mewujudkan ini, otomatis tentu kita perlu dimulai dari ibu-ibu yang punya yang mau belajar. Jadi ibu itu kita nggak pernah sekolah loh ya jadi ibu, nggak pernah ada sekolahannya di SMA itu nggak ada PKA gimana cara mengatur keuangan keluarga, bagaimana cara mendidik anak itu tidak pernah ada gitu, nggak pernah kita pelajari. Tapi justru setelah kita menjadi ibu ini, setelah kita pahami bahwa menjadi ibu itu sesuatu yang sangat besar, tanggung jawabnya adalah kedepannya sangat besar untuk peradaban. Disinilah kita yakin bahwa yang namanya ibu itu perlu belajar dong. Kita kan pengen membangun peradaban, pengen Indonesia maju kan? Nah, pengen Indonesia ke depannya lepas landas gitu ya. Benar. Ya otomatis berarti kita harus menyiapkannya itu dari sekarang.
apalagi katanya tahun 2030 itu kita bonus demografis loh. Betul nggak Pak Uji ya? Pemudanya lebih banyak. Nah, jadi kita harus siapinnya dari sekarang. Ini kan yang anak-anak kecil sekarang itu bakal jadi pemuda 2030. Jadi ibunya yang kita siapin dulu, ibunya belajar dulu. Belajar, ajarkan ke anaknya. Dari situlah nanti house ini akan berubah menjadi home. Wah, luar tempat biasa. pulang gitu ya. Ngerti nggak nih house sama home? Ngerti apa ora gue? Kalau kita pengen ngelak. Ngerti nyong. Nah, ini ada pertanyaan atau tanggapan di YouTube. Nah, ini coba kita bacakan ya. Jadi ya tadi mohon maaf sekali lagi ada yang komen on airnya putus-putus ya. Maaf, ini episode 3 kita trouble rada banyak, sekali lagi mohon maaf. Nah, ini ada juga yang ada tanggapan asik idenya membawa pentas seni tradisi atau modern ke masyarakat. Nah, jadi panggung ini Dopokan ini nanti akan membawa itu. Karena sekarang katanya kan era new normal. Nah, itu yang saya juga mau ngomong ke Mas Ucil ya, bahwasanya banyak panggung-panggung yang sudah dibuat, terutama misalnya gedung kesenian, akhirnya di new normal ini nggak kepake loh Pak. Karena orang takut untuk masih takut bergerombol yang banyak. Itu masih takut. Nah, itu kan salah satunya adalah digitalisasi ini, yang virtual ini yang akan kita membawa supaya orang-orang tetap bisa menyaksikan. Bahkan keunggulannya dengan virtual ini, dengan digital ini, yang nonton akhirnya bukan orang lokal saja, tetapi bisa bisa keluar Jawa, bahkan bisa keluar negeri. Minggu kemarin kita yang menyaksikan ada dari Jepang, ada dari Meksiko. Alhamdulillah minggu ini dari mana lagi ini? Ada yang jadi jodohnya ya. Jodohnya wong Zimbabwe, Mas. Ora apa-apa Zimbabwe, sugi-sugi. Main kidul Prancis lah. Kidul Prancis. Iya, jadi mbok ada dari Zoom, enggak ada masuk ya. Oh iya. Jadi itu tadi pesan-pesannya luar biasa. Nah, untuk closing statement di Hari Keluarga Nasional, baik dari sisi KB, sisi seniman maupun sisi ibu. Apa? Closing statement. Keren banget nih closing statement. Bahasanya ngeri. Itu closing berarti ya. Saya nggak mau kalah sama Bu mau ngomong host sama home, saya closing statement. Iya, darahnya ora teyeng. Iya. Lah di bahasa Banyumas ada nggak itu? Apa ya? Closing statement sih apa? Ya pesan-pesan terakhir. Malah medeni gue. Malah medeni pesan terakhir. Ya, terakhir lah, apalah gitu untuk kita supaya lebih mengeratkan pangeling-eling. Nah, ya pangeling-eling terakhir. Ya, menurut saya sekarang ini memang keluarga dihadapkan pada tantangan yang cukup besar ya. Itu termasuk dalam soal kebudayaan, karena semakin banyak keluarga-keluarga yang kemudian terutama yang generasi mudanya ya, anak-anaknya itu yang tercerabut dari akar budayanya ini. Maka harapannya memang orang tua ini mau untuk kembali belajar dari tradisi itu, dan kemudian mau untuk kemudian mengajarkan itu, mau memperkenalkan itu ke anak-anaknya ya, dalam hal yang sederhana, yang simpel, tapi yang menarik buat mereka. Sehingga mereka nanti nggak lepas dari tradisi yang sebenarnya sangat kaya dengan tuntunan gitu. Karena anak-anak kita sekarang lebih dekat dengan budaya pop ya, kayak tontonan tapi bukan tuntunan. Oh, ini luar biasa nih. Kayak tontonan bukan tuntunan. Luar biasa. Mas Ucil, gimana Mas Ucil? Ya, apa nih Mas? Iya. Kan Mas Ucil sudah berkeluarga toh. Sudah berkeluarga. Dengan kesenian itu gimana, Mas? Ya, artinya kalau ya saya harapkan sih setiap keluarga yang memperkenalkan lah kesenian itu seperti apa. Karena di dalam kesenian itu kalau saya pelajari tidak hanya olah tubuh saja, tapi kita juga melatih olah rasa. Betul. Kan? Olah rasa. Benar. Olah tubuh, olah rasa apa? Rasa reang. Ya, artinya kan kalau closing itu udah. Kalau ada olah rasa di situ kan ya mungkin ada saling rasa saling menghargai, bagaimana cara ya sedikit
peka lah terhadap keadaan di lingkungan sekitar. Paling gampangnya seperti itu sih. Ibu Rima. Bentar, saya jadi ingat barusan olah rasa itu ya. Iya. Saya jadi ingat. Jadi sebetulnya wanita itu, ingin dimengerti. Saya bocorannya oh ya. Jadi memang kekuatan wanita itu justru ada di rasanya, ada di hatinya. Benar. Jadi Kalau laki-laki kepekokannya. Jadi sebetulnya seniman-seniman itu pasti adalah orang-orang yang memiliki perasaan yang halus. Betul ya nggak ya? Amin. Betul ya. Betul ya. Iya. Amin. Jadi bocornya benar. Gimana Mi? Ya, betul ya. Gimana Mi? Ini bukan makhluk halus ya. Oke, enggak balik ke closing statement deh. Jadi saya ingin mengembalikan tadi apa yang saya katakan di awal bahwa jadi ibu itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ketika kita setelah menikah menjadi istri, kemudian memiliki anak, itu adalah sebuah tanggung jawab. Betul. Pada saat kita sudah melahirkan ya, ketika kita sudah melahirkan anak, disitulah kita mulai memiliki tanggung jawab atas peradaban masa depan sebuah bangsa. Amin. Luar biasa. Peradaban. Luar biasa. Nah, ini dari 3 ini boleh saya hubungkan di sini bilang apa yang dimainkan sama anak-anak sekarang itu bukan syarat tuntunan tapi cuma tontonan. Jadi harus digeser ke tuntunan. Dari sini belajar kesenian lah supaya kita lebih mengolah rasa. Dan dari Ibu Rima adalah jadilah seorang ibu yang profesional karena ibulah yang membawa peradaban. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kita luar biasa nih. Dapat banyak banget ini hal. Jadi sekali lagi terima kasih sudah datang ke Kancah Nusantara di Topokan Panginyongan ini. Topokannya. Ya, nanti setelah ini kita lanjut mangan seroto. Mangan tahu. Terus aja kelalen. Semprot. Jenengane gue deodoran. Semua produk asli diproduksi di wilayah Panginyongan. Wah, luar biasa. Sekali lagi buat teman-teman yang nonton, silahkan itu ada scan barcode buat mendukung acara kami supaya berlangsung lebih baik, supaya para seniman bisa berkarya lebih baik. Dan jangan lupa 7 Agustus insya Allah di Topokan Panginyongan episode 5 kalau nggak salah itu akan premier film Sendratari. Judulnya apa kita nanti akan post. Jangan lupa selalu pantengi Instagramnya kancah.nusantara. Nah itu untuk menanyakan segala hal yang mau nyawer bingung DM saja atau nanti ditulis di komen YouTube nanti ada nomor HP Kancah Nusantara. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Topokan Panginyongan episode 4. Kita pasti akan membahas hal yang lebih luar biasa lagi dari hari ini. Sampai ketemu. Salam budaya lestari. Salam inspirator.